Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Qori Firmansyah. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu ma'anil hadis. Sering terjadi kalau kita lagi chatan sama seseorang, terus salah paham maksud dari chatan tersebut. Kalimat chatnya itu terserah. Kita kiranya dia lagi marah, padahal yang sebenarnya dia membebaskan kita untuk memilih segala sesuatu. Nah, tulisan yang sama bisa punya arti berbeda tergantung situasinya, ya kan? Malah kadang kalau cewek itu baca chat pakai nada, pakai perasaan. Nah, di dalam agama kita hal ini juga terjadi saat kita membaca hadis atau sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita nggak salah paham sama maksud Nabi, para ulama punya alatnya atau ada pelajarannya, namanya ilmu ma'anil hadis. Apa itu ilmu ma'anil hadis? Secara bahasa, ma'ani itu artinya makna atau maksud tertentu. Jadi ilmu ma'anil hadis adalah suatu ilmu untuk memahami maksud dan sebenarnya dari ucapan, perbuatan, atau ketetapan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini penting? Karena hadis itu disampaikan belasan abad yang lalu. Disampaikannya di Arab, pakainya bahasa Arab, budayanya juga budaya Arab, dan keadaannya juga khusus, dalam situasi khusus. Kalau kita yang hidup di Indonesia tahun 2026 ini dan langsung menelan hadis-hadis tadi secara mentah-mentah tanpa tahu konteksnya, itu bisa kacau. Kenapa tidak boleh asal-asalan dalam mengartikan hadis? Ada dua alasan kenapa ilmu ini wajib ada atau ilmu ma'anil hadis harus ada. Hadis punya latar belakang, itu namanya asbabul wurud yang kemarin sudah kita bahas. Sama seperti ayat Al-Quran yang punya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Hadis juga punya cerita di balik layarnya. Nabi ngomong begitu ke siapa? Nabi ngomong begitu pas lagi apa? Lagi peperangan kah? Lagi santai kah? Atau lagi menjawab pertanyaan orang tertentu? Gaya bicara Nabi itu banyak, gaya bahasa Nabi itu luas. Kadang Nabi pakai bahasa kiasan, kadang juga pakai bahasa sindiran halus, dan kadang perintahnya itu cuma saran, bukan kewajiban mutlak. Biar nggak bingung, ada satu contoh hadis yang sering disalahpahami kalau cuman diartikan teksnya saja. Arti hadisnya itu, Nabi pernah bersabda, tidak ada penyakit yang menular atau tidak ada penularan penyakit dalam kurung secara otomatis. Salah pahamnya, kalau kita telan mentah-mentah,
kita mikirnya, oh kata Nabi penyakit itu tidak menular. Ya udah kita tempel aja, senggol-senggol aja orang yang lagi kena flu burung, lagi kena corona, tempel aja, nggak bakal ketularan kok. Nah, hal itu salah ya. Maksud sebenarnya adalah kalau pakai ma'anil hadis, ulama menjelaskan orang zaman dulu, orang Arab jahiliyah percaya kalau penyakit itu menular dengan sendirinya. Karena mungkin penyakit itu terlalu kuat, seolah-olah menggeser kekuasaan Allah. Jadi Nabi meluruskan akidah mereka. Penyakit tidak bisa menular sendiri tanpa izin Allah. Gitu maksud Nabi. Buktinya di hadis lain Nabi juga bilang, artinya larilah dari orang yang punya penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Begitu. Nah, di situ kan artinya kalau dilihat sama hadis yang tadi bertentangan. Hadis yang tadi penyakit nggak menular, sedangkan hadis yang barusan kita harus lari dari orang yang penyakit kusta. Kenapa harus takut kalau memang itu tidak menular? Kalau kata hadis yang pertama tadi, arti hadis yang barusan, kita harus tetap ikhtiar menjaga kesehatan. Jadi jangan mentang-mentang itu nggak menular, senggol-senggol aja gitu, nggak begitu. Terus juga bagaimana cara ulama memahami hadis, konteksnya bagaimana. Jadi ulama itu tidak asal tebak, mereka punya rumus ini, yaitu yang pertama, lihat konteksnya, kapan dan di mana Nabi ngomong hal tersebut. Terus yang kedua, kumpulkan hadis sejenis dan serupa. Kayak tadi tuh, hadis yang pertama ngomong penyakit nggak menular, sedangkan hadis yang kedua ngomong suruh jauhi orang penyakit kusta. Jadi yang benar itu penyakit bisa nular atau enggak. Itu kan namanya hadis serupa tapi bertentangan. Hadis sejenis kemudian menggabungkan hadis-hadis dengan tema yang sama, biar supaya maknanya itu utuh dan tidak sepotong-potong. Terus yang ketiga, bedakan peran Nabi. Bedain peran Nabi. Kadang Nabi bicara sebagai Rasul, maka itu wajib diikuti. Kadang Nabi berbicara sebagai pemimpin, bisa berubah, artinya ucapannya bisa berubah sesuai zaman. Kadang juga Nabi berbicara sebagai manusia biasa. Jadi harus dilihat keadaan Nabi itu bagaimana ketika beliau berbicara. Nah, intinya belajar hadis itu nggak cukup cuman modal terjemahan. Baca terjemahan di aplikasi atau di media sosial. Kita juga butuh penjelasan ulama, ustadz-ustadz lewat ilmu ma'anil hadis, agar agama yang kita pelajari tidak salah paham, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.